Orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jamun. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jamun nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong alasan lah, tangi turullah, lagi sumpeklah Jumatan. Baru kayak ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Saya ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngeten ya, kalau sukani mukaddimah ya, saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu nggak tahu munggah, ya kemudian ranking munggah ya benar. Tapi bagus, barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Maghrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in. Terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini taswirul masail atau taswirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau mau coba, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mau panggil halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa tsaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mimman sanging wong tan'aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al-jum'atu jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, semua santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan tuh yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, aku kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak?
Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Malah deh, sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Mulanya tiga goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jeleng Muhammadani Alfiyah. Fa'la liwasfin kakotilin wajamin. Jadi maridin mardo, kotilin kotla, jaminin jamna. Fa'la itu alimaan saya kunumingkum nopo mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah, takbirnya itu agak aneh. Mana belum tipu ambil. Belum tipu saya orang alim waktu itu. Ini raya duit gini parah, makanya. Sudah saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumat. Suamin humlaniku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ono sopo ahli Jum'ah itu arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji awak saru tole akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fit ta'allum ing dalam belajar lam tasih mongko rasa apa Jum'atuhum Jum'atane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fit ta'lim. Berarti dihitung sayang kusura mongko dianggap kurang sapa al-arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau di antara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara fita'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fita'allum fatasih al-jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil bab al-irsyad. Ketika orang umi itu tidak taksir fit ta'allum fatasih kamu qad disah apa al-jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil bab wal irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab Ubab dan syarahnya kitab apa? Al-Irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil. Semakala fi syarhil minhaj la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhaj, cek ummi ta'allum cek ora, cek tafsir cek ora padha rasae. Intah. Walau naqasu fiha batala aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Ya tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abadnya Sayyid Muhammad Sayyid Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, nunda. Ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic?
Oh. Kok dake kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu. Ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya. Aro'aita, di Quran juga banyak. Kul aro'aitum, memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak. Kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya alim. Takok ngono ya. Mesti nak ditentang nopo. Muridnya, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka. Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbal wa minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua, ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maqtul itu mazlum, maqtul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kalau rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakake ini, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niat. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan ya. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol. Dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, muslari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, gak boleh seperti itu, gak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla butuhi sholafiyah. Sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semangka kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semangka. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Dengan asumsi peleng wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa dia makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tawari fakir waras gini gitu. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta itu tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Kang. Akhir wong yo. Wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong manusa.
TKB wong butuh duit, meh mati mawon. Oke, berarti belinya pelem apa pentil? Pelem, regane 2 juta, kok nak pentil 1.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Isane diuntal ya. Wong dipangan kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor. Kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kowe mangan dhuwit kamu stari, kau tengkulak iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kowe kok doyan dhuwit dulurmu atas nama dulurem kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem aja penting. Tapi rego pelem. Ya kok asing ditol iku pentil. Rego pelem. Pentil ya kena. Ah gitu dan Nabi terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil kira-kira mustari didoli pentil kan ya ora gelem. Terus kowe iku terus entuk dhuwit ku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aro'aitum orang dilatih berpikir. Aro'aitum in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit ku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aro'aitum. Nah ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek mendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi aja terlalu kayak wong kampus. Mendisomasi bagi ini. Nak masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah, ada santri juga kadang kegoblokan sange samina waktu nak ini keliru samina. Wah, akhirnya gini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri yang tahu ngaji. Kitab kula walang, Mbah. Lha iya dong walang sing nemplek lawan. Pertama kalah kiai niku mah. Wal ardi lan bom. Sang kitab kula bumi, Mbah. Lah iya bumi sing kena bom. Tapi ini nyata lho. Kula nate ndek kanca ngasih sorokan mbek kiai iku. Faman saroko albedo saing anduk yakin iku to. Tulisan pegon anduk bendok kan podo. Dadi dene ana di albedo ta iku randek lho. Tak kok Gus, lho dhisik wis ana anduk to. Ya kok lagi wong nyolong anduk. Repot. Napa albedo ta ngono? Anduk. Kok tulisane pegon anduk bendok kan podo. Ana wong khotib muni. Sakniki kathah tiang main keruncung. Tulisan pregon keroncong dene musik keroncong. Lah dene tulisane kan nganggo wau diwaca keruncung. Sing karo mikir apa wae keruncung. Agene ora paham. Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya enggak wajib apa? Jumatan itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak jauh saja. Wajib duhur duhur. Perempuan wajib duhur enggak? Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan? Nah itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur? Katut goblok kau gara. Dari lagi kau dah sih. Ya tadi pakai aro'ita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aro'ita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak?
Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang zuhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib, tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku wis aja salah no. Yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li'annal Jum'ata asqatat al-fardhu anil kamilin. Fali'an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwon apa sempurna. Lanang tenan Pak Basori Mas. Ora kaya Hamdani ini. Oh, tarung itu kurang lanang sama aja. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al-fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal Jum'ata itu asqatat al-fardhu anil kamilin. Fali'an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa? Aula. Kata Jum'atan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wedok nopo Jumatan. Saya kira kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan juga bosan. Senang betul. Sholat lah senang apa? Senang betul. Oh, seudon kok lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan iada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita. Entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita, guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus, karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek, jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lho yang jenenge tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh iada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram. Itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih. Fikih itu ya unik. Makanya di fikih-fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubdil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akal atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus tantang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah, itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, kok saya boleh bujuni wong mau dijemput karena kadang ya halal betul. Yang waras kan halal tenan. Yang kok itu delok rai halal mek rai. Nah, begitu delok tok haram meneh. Nah, itu kan jelas.
Nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kok dapat kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Sebelum ragilem, loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur, jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Kemudian mbok haram, lah Pak jamin kula ta wah malah loro. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane ganahi. Mungkar sawangane ki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini, kadang fakir ya lucu. Ono wong lahir, langsung mati. Wajib disolati. Tidak jawab saja. Tidak yakin. Sing wis butuh wong lah. Orang yang orang tahu urip blas. Sik tuh lho. Asik tuh sing pokoknya enggak ada hidup sama sekali. Nah, kalau istilah itu enteng Kang, misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis saja. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu ora wajib disolati, alasannya mak lucu alasan itu. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jare jenenge mukit atulah men iki sepotong daging. Itu fakir kadang yo lucu dirungok-rungokno tenan. Lucune meneh ngene. Orang melahirkan itu wajib mandi ndak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Dari fakir tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak itu hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya, wong metu mani jenenge apa? Enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Ambane rontok konan ora. Maka alasan li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi ndak? Wah itu rata mau mani ya 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang kalau pakai babah sepuh-sepuh ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong mojo mesti iso bantah taslim kan? Oh taslim kan? Mani metu sak njrit wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben? Oh bayi ini Pak Bosor itu 5 kilo kan? Kilo. Kilo mani. Ini primatur ya 1 kilo. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat tuh bantah. Tapi bantahnya itu bantah istighfar, namanya cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, enggak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa?
Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah qabla budui sholahiha. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masyrab dari min aini dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut wa kullu min Rasulillah multamisun kharfam minal bahri aw rasfam minat diam. Mohon kula terusno. Sumaqala fi syahil min intaha. Terus nanti dong. Fa in atu qariban urfan jazal bina ala ma madha. Mohon kula waca sing far'un iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa? Setelah far'un itu 1 2 3 4. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat. Bener 1 2 3 4. Ini Wasuilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Wasuilalan dan sumuni pirsa sapa al bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layap luhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlahe ahli qarya ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna nata salat sapa ahli qarya al jum'ata ing jum'ah bidzuhur atau zuhur. Fa ajaba mengko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dzuhra. Salat sapa ahli qarya az-zuhra ing zuhur ala mazhabis Syafi'i. Karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama isang pro ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qarya al jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini bahwa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam, itu nak ono desa binaan wong 20, wong selawe, apa Jumatan ora oleh. Alasannya ora berapa? 40. Ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang tok tatim matun. Kenapa macam tatim matun? Umumnya kayak gini. Tatim matun, ini usum-usuman. Kayak tatim matun atau tatim matun? Nak sama nutu. Saya bantah-bantahan menangis. Orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan. Enggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu. Aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau bawa santri, ya mesti langsung melok. Orang wis melarat terus gak duwe santri loro kan, yakin. Wong alim berarti santri loro. Ora perkara ana sikit bayar harus diulang kan, ora iso ngaji yo cuma di loro. Ora kok kayak debutan santri loro men ekonomi jetir atau diulang ngaji. Ngulangi ra tau men ngongkon. Oh, kriminal. Ya ngulangi ra tenanan ngongkone. Nauzubillah ojo geman. Kudu ditobatno ki ngene. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga aku badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Rembang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau Fatihah ya ora fasih. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 13. Santriku loro ada. Bali lho, piye ini ra ada kok santri itu bali lho. Santriku bali koyo hampir modele kotok. Jadi ngajine ora takit tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arba'in. Kodok iya ada lho Gus. Aku ning gak, aku gak ya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya aku kenal pangeran biar kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe
Jumat. Pangeran sing nganggo kowe atine atus, wong latihan Jumatan ora mbok hakmu rasa. Waktu gale ana wong latihan cacilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong cacilik kok mlaku bener. Masih gedadap-gedadap wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani. Wong latihan kok mbok anggap rasa. Tinggal enggak latihan ya sak terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan, hanya arba'ina. Dan itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in, nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lo nak anane ini anak raro pantes lah, wes sarah. Utawa ini Minhajul Thalibin, serapati kenal. Pemenang anane ini kitab sing aneh-aneh. Al-Wajiz misalnya, malah duwe ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada mu'in, ada taklim itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi apa? Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali induk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenenge Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajul Tullab. Jadi yo dagelan lucu-lucunan. Minhajul Thalibin metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir tulab. Kan kadang ulama guyon ta. Ya Minhajul Thalibin disulap jenenge Manhajul Tulab. Terus bedane apa ya? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya talib bisa tulab, bisa thalibin. Tapi kowe ora roh ngaji, wah iki kitab yang berbeda-beda. Minhajul Thalibin sitok manhajut. Lan kula nu kagum tenan be Quran. Quran nu ngetono ahli bahasa nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan? Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajaroh. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajar. Lan kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Kau mikir utang anak cucu masuk. Aku lah betul. Ini Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kalau tambah tua tambah senang karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan nggak mau satu ala namatin wahid, satu metode. Karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafanun bervari. Sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu. Alladzina kafaru yang menunjukkan jamak. Paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak. Kufar yang menunjukkan jamak. Kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajar. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, sing pitulah rasa. Artinya ape bina latihannya wis divonis. Google itu kali ada wong cacilek latihan mlakune sik kudu tiba, mlaku iki gak sah. Langsung melayu maraton. Cuk.
kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya takbir di MUIN itu jenenge Jumatan ku arba'ina. Tak kok itu MUIN sing ndi kan. Saya mengesahkan yo takbir MUIN rumangsamu takbir. Ini tadi kan itu kecewa berat. Itu tadi. Lah ya mereka coba ketika mereka tidak bilang salah alasannya apa coba? Karena di MUIN itu syaratnya sahnya Jumatan. Arba'ina yo MUIN sing ndi. Ini yang cerita ke kitab. Lo kalau adanya di Masmuk gak roh pantes untuk maju larang tenan. Itu likur jilid. Zaman kalau toko serong juta 700. Karena saya kira ngentekno pedet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Masmuk gak tahu pantes. Adanya di MUIN. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan ben kiyene yo seneng masyarakate. Dan ning dinggon gedhe kok cilik wis ra disahno kan kacuk. Ya iso gedhe kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak semuanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak gelem iada Kang. Ada ngerotok sudan untuk pengiran aku mah. Lan arah ditompol, ben arah ditompol lah. Sementing khusnudan. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama, dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak, yang Muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan 30%. Ya bareng latihan mau wong 30 Mbak Rani. Wasa. Piye? Wong ora dinurani blas. Ning tengah kota akeh wong wudu, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan Mbak Rani. Atimu lho putra. Nuranimu ono. Lha sampeyan nek pangeran tersinggung. Lah yo cuma ono wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa cek pantes. Lho yo ono wong sujud kok barani ora. Berarti sujud ku problem. Takoki pangeran ngono bisa jawab. Ayo sing ngene Hamdan iso jawab. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nak pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Oh sujud itu keren kan. Pertama ono ikra wasjud. Matahari. Soben kowe diumumno ning masyar. Iku ono Kiai Hamdan gak ngesahno sujud. Iku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan 30 mbek Pak Hamdan dihukumi gak sah. Mbek pengiran truk Hamdan. Kau tahu ngaji MUIN ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara dia boten terus dimaklumi ya wis ana hatam. Mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak hatam lho gitu ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya ana takoki menapa? Hatam ora boten. Sing tegas ya bro. Lah boten hatam kecangkeman. Nah itu masalahnya Gusti. Ora boten hatam, iku probleme iku takokane ora hatam kok. Kecangkeman. Nah iku jaringan, tapi jaringan insyaallah. Kemkut wis para pangeran. Nah yang jelas kula niku gak ada niat saya nggih. Niat saya sangat nggih. Ojo geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah yo Gus, aku mergawe iku wis ilegal loge. Negara nganggep aku iku ilegal loge. Kok kangen pangerane kok ora oleh. Pasti kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yo Jumatan iku Gus kok ora oleh. Mau perkara rasa perkara 40. Terus aku mbok kono aku wis sah-sah nang Jawa iku wis sah-sah. Wis kok iki muni Gus Pak. Untungnya kula nu terkenal. Akhirnya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20.
Sapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Dadi ana barokah. Go weden-weden. Ya ana hikmahe. Tapi misal sapa sing ngesano Hamdani? Sapa Hamdani? Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya kan yo. Kira-kira tambah seru tambah taklim. Ya kalah brand. Orang anak brand ya mari. Nah sebenarnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in. Dan Imam Bulki ini enggak ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Sopo sing ora alim Imam? Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itqan iku mergo nyimpol ke kitab gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahno iki Imam Bulki ini ora Hamdani mboten ngawur. Sinten? Bulki ini. Dadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya nggak pati nopo nih. Masalah fikih itu kalau masalah buatan fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan anak Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong anak Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumat. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke Jumat. Cuma kok dhuwur. Kok iki eleng ya pertanyaane kadang kali pantan ya lek Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono, dekne ya wong bodho tapi oleh sekali masuk akal nggih Gus. Wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Mau perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal. Sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi Jakarta wong Samin. Di Jakarta ada perumahan. Perumahan di Jogja di Jakarta. Sawangane itu kan banyak. Paling yang Muslim hanya 60%. Itu pun yang mau sholat hanya 30%. Nanti misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek ya aliran sesat ini duhur. Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita terkenalkan fatwa ini tidak sesat menyesatkan. Ini kitab Mu'in, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng Mu'in wa arba'ina rajulan. Nah, ketemu aku Mu'in sing diam. Mu'in mau sing. Nanti matur. Itu matur kan kendung. Mbok terusno debate. Nak si bro milisi ta mulasi kowe macam mbok. Si bro milisi nak kon. Waduh kok rukun. Nak ning daerah tertentu mulasi ono to. Milisi. Oh milisi Taliban malah. Milisi kan. Oh milisi. Apa? Malisi. Kaya nasibe jeneng-jeneng niku sakake. Nak Zubair ape Mbak Mun. Mbak Zubair di karangan jenenge Al-Khalaid Al-Lu'lu'iyah. Kula riyen niku nderek nyari dokumen niku mergo riyen dereng dicetak. Diutus Yai kan nyetak. Nah itu zaman dikarang niku diderekno Basal Mahfud. Ya Basal sing terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Wong ibuke Basal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Basal itu adik buyut kula, adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan. Masyhur kan. Ajamiyun fasna bihi masita. Napa? Ajamiyun fasna bihi masih. Jeneng ajam sauni-unimu ngono. Lah Jajal Tirmidzi ku jenenge pira? Ayo. Zaman Menteri Agama iku ngene apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang? Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ono sing roh. Ora ono KTP ini. Lah yo ajamiyun fasna bi masih. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ono sing maca. Kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah. Kira maca apa?
tafsir kan atuh kan. Lah aku mau tafsir. Kan ada. Semua itu berdespa ya oke. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng iki. Gendeng-gendeng. Wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ran. Tahu desa bareng ya. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng. Rendeng. Itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gofur, itu orang Pati. Itu nak ngajak bapak. Ya Nur Salim, monggo golek pecel lele. Pecel lele. Dia sama tahu. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyita. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ana semono sibro milisi, sibro mulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia atau krungu mosok. Terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur suku, kena masyhur. Ukurannya masyhur. Oh, kono, maksudnya dia terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand-brandan. Mohon kalau terus nol ya. Niki jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti Wakot ajaza sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayusollu al-jum'ah. Dawuh Imam Bulkini wa huwa qawiyun. Fa idza qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhu. Tegese wong sing ora 40 iku anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ya salat Jumat. Wa ini tatulan namun hati-hati sapa ngakeh. Fa sallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ing Jumat. Ya bacane fa sallau karena ini fi'il madhi. Nak sallu ini fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il madhi. Summa zuhra mukdawe mukana hasanan. Umpama do ikhtiyar. Berjumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib ya ora darane. Nak mereka ikhtiyar ber salat Jumat kok salat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Mane gue buktene ora wajib kula mboten ate ya ada. Kok nak kabeh ya ada rak dadi ada. Wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Lan kula mboten purun ya ada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu. Di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada ya. Jadi ini penting, saya mohon sekali. Yang seperti ini kita perkenalkan. Supaya kampung-kampung binaan. Rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata di setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus. Itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota. Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah. Yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah Rio. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Niki takbir yang wonten teng kitab ya Anatut Talibin ya. Sing dikarang dene Said Abi Bakar Sato. Ya kula bolak-balik matur pokoke kitab ya Anatut dekat sekali dengan kita karena niki nggih kula bolak-balik matur misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Said Abi Bakar apa? Satu. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita.
Ngendikane ngeten, dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jumat, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca nggih. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mon nggih. Nah teng kitab niki 59. Kita nanti iki pokoke kitab murah niku ya tapi teng kaulu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Faya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li atamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya, dan menjadi penyuci dari dosa seming, penyuci jirat disahnon, kan ya aneh. Wali siddati i'tina is-salafis sholeh biyakan yaquruna ala surus. Ini masih cerita dulu. Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau Pak sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saya tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal kalau rian, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni sing wis komat semandek. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah suwe, Pak. Nah, imam sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi ya anak itu unik. Beliau jelas fatwa. Kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim, meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang Yana, itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, ilmunya itu kondi. Ini muen di Syariah antara Sarah dan Matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kira lagi tuh suka wamuk. Aku yakin Hamdani gila roy lagi. Gak diwamuk ijek fatwa. Maksudnya ngomong terus kok ora. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya. Ora angel temen darani fatwa ora rido. Rengki jeneng ngono kok ora rido. Lagi jelas walau ma'aduni arba'in bitaklidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku wong 40 lah yo. Jumatan lho oleh gitu. Lho iya, Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi. Lah rumang sakmu saya tapi bakar satu gak luwih Syafi'i di bangkuwe. Syafi'imu Syafi'i sing arang ya ana rumang sakmu gak mazhab. Lha Imam Bilqini rumang sakmu gak. Bocah ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono aja tuku jebrok. Ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara pulau ya kecuali daerah-daerah punya kadoro kayak Kudus, kayak Rembang yang itu cara pulau ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Atos. Ya, tapi kitab sekarang. Yang angkatannya Habib Zain, angkatan saya banyak lah, ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqamatu sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan, kemudian kampung itu tidak bikin apa
Akhirnya anak-anak mau dhuwur-dhuwur kok. Apa Jumat-Jumat kok. Ini kula waca kene. Zikru kalami sayyidin ini mengke kula tinggal. Banyak sampean pegadakno takok Hamdani ini. Tapi cokon maca. Fatwa malah dintim. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah. Masa ila ahliku. Ini konteksnya gitu. Masa ila ahliku rasaghira. Wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in. Wa illam yakmulu arba'in. La siyama idza tama'a samaniyatun. Awisna asyara, ukurannya itu ya 8 atau 2. Terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Memang harus tegas karena kalau iada ini nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang nak iada. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ngono yakin tak jamin yo. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Mulane cara kula nek kadung wani nggih Jumatan aja kon dhuwur, mesti mutung Kang Ali. Lah lha opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dada ngono ae pokok. Lungki to Pak Basri, sekali kedurne kan terus pikirannya lagi kenapa Mbak kok dur malih? Mergo potensi gak salah ada orang usah sholat menisan dur langsung. Ini kan ngadepi wong awam lho ya. Sing awam ngene iki lho. Mun cara kula niku ora usah iya ada. Cara kula sebaiknya di daerah-daerah itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza tama'a samaniyatun. Awisna asyara min ahliya. Kalau kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing frustasi. Biasanya nang omah perumahan kan bingung kabeh. Lah wis kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Lah piye? Lah wis mergawe salat Fatihah halal wis kafarah apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahajul fuqara. Waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya minimal temrih disebut 8. Awisna asyar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi adati dzuri. Habib Al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasaghira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadroh kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlul hadroh kan berarti mereka taksir, pepeiko kan apa? Imam harus ngegai mereka, kalau enggak harus ditak. Kadang-kadang pinjamnya Satpol PP obrain arah gelem apa? Paham ya? Terus walam ya'murhum bi adati dzuri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati dzuri wa ba'dhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro enggak ya ada. Di bola aku sama nak ya ada. Makanya santri kula bali lho, sembrono. Wong kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyar. Oh wah ikhtiyar itu bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah apa le Mbah kangelan Jumatan nah akhirnya tetap makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan wajib, ketemu kanca, lali utang, ngomong wahjul fuqara wa itu masakin, terus khotbah yo suwi-suwi mari bosen. Memang dawuh Nabi kan ngono, min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khotbah cepet. Angger khotbah suwe ora iso ngaji ngono ae. Utawa latihan nyai, pokoke pilihane loro. Tapi nak dawuh Nabi jelas, wa yutilus sholata wa yaksurul khutubal jumuiyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khotbah cepet. Cepet sangka iso aja cepet perkara iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu. Aja cepet sangka
Gak iso iku rukune sing ra diwaca. Wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saya ulangi, Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramaikan dengan wujudnya kan ya dadi aneh nggih mboten. Nah, Islam kadung darane dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramaikan, enggak diiklankan dengan Jumatan. Makanya wis lakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di madzhab Hambali Pak disebut 6. Pokoknya aja loro ya. Nah loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'ut maknane kelom. Wong jagongan nak loro darane sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya kira-kira wong sedarane kelompok geng ngopi maknane wong 8 bareng-bareng. Geng motor ya wong loronan ora iso darane geng. Jadi darane Jumatan uga kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 8 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, kalau saya trio Pak Basori urung wong darane urung geng. Papat. Ora belum ya, Pak. Udah Anda. Perasaan kula rak papat itu cek. Urung geng. Nganggo rasa Indonesia mu, darane grup bro. Ngomong sak dhuwure 40. Nggih pokoke nek teng mriki sing mastur niku sing niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6, pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki cocok kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in I'anatut Talibin terus niki kitab jenis kitab Tadhkirun Nas napa? Tadhkirun Nas. Khirsan ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulut tam fil iqadil jum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam. Jadi ana kitab jenenge al-qaulut tam. Maknanya qaulut tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang di antara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khotbah sitok qomat sitok adzan. Wah. Jenenge kitab wis al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalah satin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini. Makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama. Pakai sigot tabri'ah itu. Yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa redaksi yo no ulama sing itu kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sigot tamridi kama qala ba'dhum sigot tabri'ah itu kan ada aturannya. Simpen. Tapi ojo go fatwa. Ya diterkipis digoleki makna. Engko cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku basul masail. Lah iki jenenge istihad jimaiyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu lah. Golek sing padha gobloke ra khatamu. Golek sing padha ra khatam, wis khatam. Khatam. Wow, jojo, engko aku kalah. Nah ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal. Piye-piye Jumatan niku termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidun ayat. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak kurban unta, kurban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara, wahidul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era putuhe nanti umat Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mau 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh.
Umpama 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibakas Muin. Kalaupun 40, sudah 40 kan ada problem, ada saja yang dua enggak sah. Padahal sekali yang dua enggak sah semuanya ikut enggak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Kamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Iya betul, tadi kan seperti itu. Ada masalah. Malah kalau suwonnya nih kita baru kalian bahas yang pendiri Pondok Damaran, pokoknya kalau suwon, ini jelas kalau seneng ngaji nganti ini seneng. Kalau suwon sama niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyhur, Nabi datang ke masjid, ada satu kelompok yang berdoa, terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamun al-fiqh, yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula, mereka itu fayatun, mereka berdoa. Insya'a ajaba wa illa ya. Enggak. Mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau mau berkehendak ya disembadani, nak ora ya ora. Terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu, maka selalu baik. Karena ilmu itu selalu baik. Ora donga diurano langit bumi. Wa innal malaikata la tadu ajnihataha li talibil ilm. Masyhur ini. Kata Nabi, wa inna talibal ilmi, sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khairah, itu didoakan semuanya hatta al khut fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Orang Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh, yang belajar apa? Karena ini fikih mendesak sekali. Coba orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jam'un. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jam'un nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah, tangi turullah, lagi sumpeklah Jumatan. Baru kayak ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan saya bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ora ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jarene berdasar fathul Mu'in. Jadi cara Mu'in sing aran cek sugih, Mu'in ku sing ndire cum. Wong aku sing aran Mu'in cek eling. Ning kono iku tak terterano wasulilal bulkini. Hilang mbah pas bab iku hilang. Nah saya kecewanya bukan apa-apa Kang. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh. Mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Ya jurune nyatane doraron. Lah ya saya mohon sekali ya, seperti ini harus diperkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Jadi yang dimaksud idza dzaharatil fitan wal bid'ah falyudhiril alim ilma wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu paten selengkrak, fitnah paten berserakan, falyudhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune. Caranya yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhkirun Nas. Kita omongkan, cukup dimpet dewe. Fal yudhir al-alim ilma. Ya kalau balik mana idza zuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alim ilmahu. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.